Jadi ya, kalau menurut saya, Jokowi ini tidak memiliki satu pun kriteria dari sifat kenabian. Tapi kalau kader PSI mengklaim bahwasan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi, ya silakan saja. Itu kan kata PSI, kata kader PSI. Bahkan kalau mau menganggap Jokowi sebagai Tuhan pun, ya silakan saja. Itu hak mereka. Dan usut punya usut ya, ternyata Deddy Nurpalaka ini pernah gagal menjadi caleg sebanyak 2 kali. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Hari ini saya membaca berita ada seorang kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengklaim bahwasanya Jokowi sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Ngeri sekali kan? Kirain Jokowi ini mau dinobatkan sebagai ketua umum PSI. Lah kok ternyata malah dinobatkan sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi coba. Parah. Ya, jadi pernyataan itu disampaikan oleh kader PSI bernama Deddy Nurpalaka melalui cuitan di akun media sosial X atau Twitter. Nah, cuitannya itu pun mendadak viral dan mendapatkan banyak sekali kritikan. Bahkan ya, ketika mendapatkan banyak sekali kritikan dari netizen, kader PSI ini bukannya sadar, malah semakin kurang ajar coba. Lah ini kan parah sekali. Nah, jadi ya, dia ini menolak untuk menghapus cuitannya yang menyebut bahwasanya Jokowi itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah Deddy Nurpalaka ini malah berharap bahwasannya cuitannya itu bisa disebarluaskan agar dunia tahu bahwasannya ada nabi baru yang lahir dari Indonesia. Parah. Bayangkan saja ya, Jokowi diklaim sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya tidak paham apa yang ada dalam pikiran kader PSI ini. Kok bisa-bisanya Jokowi itu diklaim memenuhi syarat untuk menjadi nabi baru? Lah ini apa-apaan coba? Apa jangan-jangan kader PSI ini stres atau cuma mau mengalihkan isu? Ya siapa tahu kan, bisa jadi seperti itu. Ya belakangan ini Pak Jokowi kan sedang dilanda begitu banyak masalah. Mulai dari soal tudingan ijazah palsu lah, kemudian soal penyakit kulitnya, dan juga terkait dengan soal gugatan mobil SMK. Nah, yang paling bikin khawatir itu adalah terkait dengan usulan pemakzulan Gibran. Jadi bisa saja melalui kader PSI ini, maka dibuatlah sebuah isu yang bombastis untuk mengalihkan isu terkait dengan pemakzulan Gibran. Ya, tapi mungkin ada juga yang beranggapan, alah masalah receh gini saja dibahas. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Ya, tapi tunggu dulu, ini bukan soal receh atau tidak ya, bukan. Tapi ini adalah soal penyakit kalau menurut saya. Nah, mengapa saya katakan penyakit? Karena ya, kalau masalah ini tidak saya bahas, takutnya malah nanti akan semakin banyak masyarakat yang percaya. Jadi kalau dibiarkan, tentu ini akan bisa menjadi penyakit. Maka dari itu, narasi yang disampaikan oleh kader PSI ini harus dikonter segera dan diluruskan. Ya, jangan sampai ya kemudian masyarakat ini percaya bahwasanya Pak Jokowi itu adalah nabi baru dari Indonesia. Ya jangan sampai seperti itu. Ya tapi kalaupun ada yang percaya, biarkan saja yang percaya itu cuma kader PSI. Bahkan kalau Jokowi mau dianggap Tuhan pun oleh kader PSI, ya itu silakan saja, terserah mereka. Padahal ya kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata nabi itu adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya. Nah begitu juga dalam agama Islam, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Nah terus pertanyaannya adalah, emangnya Jokowi itu pernah menerima wahyu dari siapa? Ya kan itu pertanyaannya. Ya tapi Deddy Nurpalaka juga sempat menjelaskan. Jadi ya menurutnya nilai-nilai kebaikan dalam kepemimpinan Jokowi itulah yang membuat dirinya layak menjadi nabi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, emangnya nilai-nilai kebaikan apa yang telah dibawa oleh Jokowi selama ini? Coba ada yang tahu nggak? Padahal kalau kita paham tentang sifat kenabian, diantaranya itu adalah sidik. Artinya apa? Artinya segala perilaku maupun perkataan nabi itu selalu benar. Nah terus bagaimana dengan Jokowi? Ya mungkin Jokowi itu selalu benar bagi umat PSI. Lawang kita ini sudah hafal bagaimana Jokowi selama ini kok. Antara ucapan dan perilaku itu sering kali tidak sinkron. Mirip emak-emak yang bawa motor, sen kiri tapi belok kanan. Nah kemudian amanah. Artinya apa? Artinya dapat dipercaya. Jadi nabi itu selalu menjaga kepercayaan umat manusia. Segala ucapan dan perilakunya itu sejalan dan dapat dipercaya.
Nah, terus bagaimana dengan Jokowi? Lawang Jokowi ini sudah dikasih 2 periode saja, malah minta 3 periode. Ngomongnya juga seringkali tidak sesuai. Katanya Gibran itu belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden. Katanya Gibran itu masih belum cukup pengalaman. Yang logis-logis saja. Ternyata semua itu cuma omon-omon. Nah, selain itu, Nabi juga memiliki sifat fatonah dan tablik. Jadi ya, kalau menurut saya, Jokowi ini tidak memiliki satu pun kriteria dari sifat kenabian. Tapi kalau kader PSI mengklaim bahwasan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi, ya silakan saja. Itu kan kata PSI, kata kader PSI. Bahkan kalau mau menganggap Jokowi sebagai Tuhan pun, ya silakan saja. Itu hak mereka. Dan usut punya usut ya, ternyata Deddy Nurpalaka ini pernah gagal menjadi caleg sebanyak 2 kali. Kasihan sekali kan. Nah, entah ya ini ada kaitannya dengan gagalnya dia menjadi caleg atau tidak. Tapi yang jelas ya, dia pernah gagal menjadi caleg di pemilu 2019 dan 2024 untuk daerah pemilihan Bali. Dan sekarang dia diketahui menjabat sebagai Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali. Ya, kita doakan sajalah semoga kader PSI Deddy Nurpalaka ini diberikan kekuatan dan kesembuhan. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.